kasih. Langsung aja ya. Udah diperkenalkan, nama saya Andreas Prasaja, RPSGT, Registered Polysomnographic Technologist. Apa itu tukang ngintip orang tidur? Ya, karena itu adalah gelar di mana saya certified untuk ngintipin orang tidur dimanapun di dunia. Jadi terus terang, saya lupa cara pakai stetoskop periksa pasien saat terjaga, saya lupa. Saya hanya periksa pasien pada saat tidur. Saat terjaga, bodo amat. Yang paling penting tidur. Karena dengan melihat pola tidurnya, saya tahu kesehatan seseorang. Productive Sleep and Healthy Body judulnya. Ini saya persiapkan biasanya untuk mengajar ke dokter-dokter. Dan biasanya agak panjang. Jadi seharusnya judulnya adalah Sleep Science in 20 Minutes. Jadi saya akan coba agak cepat ya. Semua tahu ini kan? Alarm. Kalau sekarang udah jarang yang pakai jam ini seperti ini. Kebanyakan sekarang adalah pakai apa? Handphone. Nah, dari Anda pasti kebanyakan setiap pagi harus pakai alarm untuk bangunnya. Kalau jawabannya iya, berarti tidur Anda tidak sehat. Selamat. Kenapa? Karena terinterupsi. Kebutuhan tubuh yang seharusnya masih tidur jadinya kan terinterupsi, terpotong oleh alarm seperti ini. Kalau dulu sleep is the golden chains that ties our health and body together. Ini masih abad ke-16, orang masih percaya bahwa tidurlah yang paling penting untuk kesehatan seseorang. Tetapi, ini musuh kami di kedokteran tidur. Alpha Edison. Penemu apa? Penemu bola lampu. Jadi, saya cerita aja, penelitian tahun 80-an oleh Thomas Ware ini meneliti berapa lama sih kebutuhan tidur seseorang. Caranya gimana? Tentara Angkatan Laut Amerika waktu itu selesai aktivitas sore masuk ke dalam ruangan tanpa cahaya buatan. Apa yang terjadi? Selama beberapa hari, kira-kira seminggu, 10 hari, mereka akan tidur selama sekitar 10 jam. Nah, kita anggap, wah ini bayar utang tidur dulu nih. Karena setelahnya, kebanyakan mereka tidur 7,5 sampai 8,5 jam. Dari penelitian inilah kita tahu bahwa kebutuhan tidur manusia adalah 8 jam. Ya, tetapi media massa itu lupa meliput polanya bagaimana. Ternyata begitu matahari tenggelam, gelap, kebanyakan mulai mengantuk dan tidur. Selama kira-kira 4 jam, baru tuh tengah malam bangun, baru beraktivitas, masak dan lain sebagainya, supper sekitar 2 jam, baru tidur lagi sampai subuh. Jadi normally kita tuh terpotong seperti itu. Dan normalnya berarti kita tidur sekitar jam 7 malam. Nah bayangkan, sejak ada bola lampu, ya terang, yang tadinya tidak bisa bekerja begitu sudah gelap, orang jadi bisa bekerja. Ya kan? Mulai geser tuh. Pekerjaan yang seharusnya jam 3 sudah selesai jadi jam 6, karena ada cahaya jadi malam, kemudian akhirnya seperti sekarang 24 jam. Ya, kita hidup di era 24 jam, di mana nggak usah rumah sakit, nggak usah kepolisian. Warteg aja 24 jam. Di Kemayoran itu ada warung ketan susu favorit saya itu 24 jam. Bayangkan. Ya, apalagi ekonomi sekarang, money never sleep. Nah, kalau dilihat, dihitung 8 jam, kira-kira kita tidur tuh 1/3 dari hidup kita lewatkan dalam kondisi tidur. Kalau tidur tidak ada gunanya, Anda harus salahkan Tuhan. Ya, Beliau yang menciptakan kita buang-buang waktu. Jadi buang waktu? Tidak. Kenapa kita tidur? Restorasi, mengembalikan fungsi-fungsi otak, ya, konservasi energi dan tentu kesehatan. Nah, kesehatan zaman sekarang, paradigma kesehatan, kalau pasien Indonesia nih datang ke saya, ya, atau tanya ke dokter masalah kesehatan, pasti yang ditanya, "Dok, saya mesti makan apa ya? Nggak boleh makan apa, harus pantang apa, harus nambah makanan apa, minuman apa, atau harus olahraga yang bagaimana?" Tetapi
Sekarang paradigma kesehatan kita kenal dengan triumvirate of health. Jadi untuk mencapai kesehatan yang optimal kita perlu ketiganya. Nutritional balance, exercise, dan yang menjadi dasar tidur. Tanpa kesehatan tidur segala nutrisi yang dijaga percuma. Tanpa kesehatan tidur olahraga berlebihan juga malah akan jadi penyakit. Contoh ada penelitian kami, tapi yang di Inggris sih, sudah ada 2 atlet triathlon yang ternyata saat latihan terkena serangan jantung. Padahal ya atlet kurang sehat apa. Kemudian 90% pensiunan atlet NFL, American Football itu jantungnya bermasalah. Kenapa? Snorer. Kemudian banyak orang yang gagal langsing, ya, udah diet, udah olahraga, gagal langsing, karena apa? Tidurnya kurang. Kalau mau langsing, tidurnya harus cukup. Pertanyaan saya gampang. Tukang nasi goreng, tek, jualannya jam berapa? Laku kalau siang? Enggak, kenapa? Karena ngantuk. Orang yang mengantuk, otak yang mengantuk secara otomatis akan craving mencari zat-zat yang rasanya asin, manis, dan gurih. Itu udah otomatis. Jadi, mau sehat, mau langsing, tidur. Gampang kan? Nah, ini komplikasi dari insomnia. Sebenarnya bukan komplikasi insomnia saja, tapi komplikasi akibat dari semua penyakit tidur. Ada banyak penyakit tidur. Psikologis, ya, bisa dibaca. Daya tahan tubuh yang buruk. Daya tahan tubuh manusia hanya bekerja optimal pada saat tidur. Penelitian di Inggris pada wanita yang langsing, sehat, olahraganya rajin, nutrisinya terjaga dengan baik, yang durasi tidurnya kurang dari 7 jam, memiliki resiko kanker payudara hingga 47%. 47%, bayangkan. Besar sekali. Ya, kegemukan, peningkatan tekanan darah, penyakit-penyakit jantung, dan resiko diabetes. Semua penyakit tidur. Nah, masalahnya, musuhnya kedokteran tidur tuh bukannya insomnia, bukannya tidak bisa tidur, tapi ini kantuk. Orang kantuk tuh gimana? Nguap, ketiduran. Bukan. Mulai dari turunnya konsentrasi, ceroboh, absent minded, itu tanda-tanda ngantuk. Dan manusia modern kalau ngantuk yang dicari apa? Exactly. Ya. Kafein, minuman penambah energi, itu yang dicari. Ada yang mikir, semalam kayaknya tidur saya kurang deh. Nggak ada kan? Nah, padahal kalau seperti itu apakah bisa produktif? Kalau dari kami, menjaga tidur yang sehat adalah langkah cerdas untuk meningkatkan produktivitas. Bayangkan kalau Anda deadline, kerja terus sampai larut malam, hasilnya baik nggak? Nggak akan baik. Mendingan tidur, pagi bangun, baru dikerjakan, hasilnya akan lebih baik. Karena hanya pada saat tidurlah performa otak Anda dijaga, dibangun. Hanya pada saat tidur, tidak ada yang lain. Ya. Nah, saya sudah sempat ngobrol-ngobrol tadi, saya sudah nyatakan bahwa kebanyakan pasien saya itu bukan karena stres, banyak masalah lalu tidak bisa tidur, justru sebaliknya. Karena gangguan tidur, karena penyakit tidurnya jadi stres. Sore udah mikir, aduh ntar gimana ya, bisa tidur nggak ya? Makin stres, build up, makin malam, akhirnya nggak bisa tidur. Itu kita sebut sebagai bed fever, demam ranjang. Ini dari American Psychological Association tahun 2014, ya. Ya, kebanyakan orang nggak bisa tidur. Nah, masyarakat kita sekarang adalah masyarakat pecandu stimulan. Stimulan yang paling ringan dan legal saat ini adalah kafein dan nikotin. Sehingga dengan adanya gangguan tidur, konsumsinya jadi meningkat. Dan sulit. Beberapa pasien saya mengaku mengalami kesulitan untuk menghentikan rokok karena ya ngantuk. Setelah tidurnya sehat, lebih mudah untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, drowsy driving perlu saya tekankan, mengendara dalam kondisi mengantuk itu sama bahayanya dengan dalam kondisi mabuk. Jadi lebih berbahaya karena apa? Nyetir, mulai ngantuk.
Bukan ketidurannya yang kita khawatirkan, tapi mengantuk saja sudah bahaya. Kenapa? Konsentrasi, kewaspadaan, refleksnya udah buruk. Ini kan sebentar lagi mudik nih, ya kan? Ini jadi sangat penting. Keselamatan itu nomor satu disebabkan oleh kelalaian manusia. Ya, dan sekali lagi, jadi lebih berbahaya karena apa? Karena ketika berkendara mulai mengantuk, masih kuat, dikit lagi. 1 kilo lagi, 2 kilo lagi ada Starbucks. Lanjut. Baru berapa ratus meter ada sesuatu yang mendadak dan tidak bisa menghindar. Bahaya kan? Dan coba lihat data. Ini tahun 2011 ya, penyebab kecelakaan pada saat mudik 449 disebabkan kondisi kendaraan yang tidak layak, 387 jalan yang tidak layak. Lihat, pengendara yang mengantuk 1018. Luar biasa. 2013 ya. Beauty sleep ini juga karena gini, akibat dari gangguan tidur nomor satu itu yang paling kelihatan adalah pada kulit. Begitu tidur terganggu, sel-sel radang meningkat, nomor satu ke kulit. Yang lainnya kemana? Gangguan pada pembuluh darah, aterosklerosis, kemudian gangguan pada sistem daya tahan tubuh dan lain sebagainya. Makanya ada krim malam kan? Krim malam pakainya malam, jangan siang-siang, percuma. Karena dibutuhkan tidur. Nah, ini penelitian dari British Medical Journal, sederhana penelitiannya. Orang difoto saat cukup tidur dan kurang tidur dibandingkan. Jadi ada 60 orang responden cuma disuruh lihat foto yang cukup tidur dan kurang tidur dan dinilai lebih menarik yang mana. 100% memilih lebih menarik yang cukup tidur. Ya. Jadi yang masih jomblo tolong cukup tidur. Kalau Anda mau melihat tidur Anda sudah sehat apa belum, jangan lihat durasi tidurnya saja, tapi lebih mudah kok. Perlu alarm apa enggak? Perlu kafein, minuman penambah energi. Karena banyak masyarakat kita yang dengan mudahnya minum kafein hanya untuk berfungsi di siang hari. Kalau di perkantoran, ya mau lihat orang tidurnya sehat apa enggak, gampang. Akrab enggak sama OB? Kalau akrab, nah jangan-jangan kurang tidur. Pesan kopi mulu, ya kan? Mudah marah, konsentrasinya buruk, stres, ya, kecelakaan, kemudian low sex drive. Ya, gangguan tidur akan berakhir pada penurunan libido dan disfungsi ereksi. Ada nggak sih sleep center? Ya, sebenarnya tidak ada. Ya udahlah ya, ini biasanya buat dokter. Tahapan tidur, ini tahapan-tahapan tidur dibagi menjadi REM dan non-REM. REM yang ingin saya tekankan. Kenapa? Karena kemampuan otak kita, kemampuan konsentrasi, kognitif, mental, dan stabilitas emosional ini dibangun pada tahap tidur REM atau tahap tidur mimpi. Jadi yang menjaga kita tetap waras adalah tahap tidur mimpi. Perlu diingat, setiap manusia siapapun akan bermimpi 4-6 kali setiap malam. Tinggal bangun ingat apa enggak. Kalau nggak ingat ya udah nggak apa-apa. Biasanya kalau berkesan tuh baru ingat. Ketemu mantan gitu kan, bangun senyum-senyum, nah ingat. Tapi kalau random aja isi mimpinya tidak akan ingat. Ya, tapi ini jadi penting. Dan kalau pada pria kemampuan ereksi itu dilatih pada tahap tidur REM. Ya, jadi kalau di Sydney dulu sih saya pasang tuh sensornya di penis pria, tapi ya di Indonesia enggak, jangan khawatir. Nah ini, saya hobi banget lihat beginian, jadi setiap hari ngeliatnya beginian nih. Ini adalah kita sebut sebagai arsitektur tidur atau hipnogram. Kita lihat bahwa semakin bertambahnya usia, ya jam tidur kurang lebih sama, tapi banyak wake-nya. Ini yang paling atas wake, terbangun-bangun. Ya, kalau dewasa tidak, anak-anak malah lebih dalam. Ya, kalau kita lihat tidur REM-nya juga banyak. Pada anak-anak makin tua makin berkurang. Itu makanya ada demensia, pikun dan lain sebagainya. Every success story starts with a dream. Literally. Kenapa? Ya itu tadi, kemampuan otak kita hanya dibangun pada tahap tidur mimpi, tidak ada yang lain. Nah, tanda-tanda dari sebenarnya sekarang kita sudah tidak sebut sebagai sleep disorder, kita sebut sebagai sleep illness, penyakit tidur. Tanda-tandanya ya difficulty to fall asleep, sulit tidur,
dan excessive sleepiness. Kemudian gerakan atau vokalisasi atau verbalisasi yang tidak normal pada saat tidur. Banyak sih sebenarnya gejala-gejala penyakit tidur, tapi yang utama ini. Susah tidur semua orang udah tahu, insomnia. Ya. Kemudian gerakan atau vokalisasi yang tidak normal terjadi pada saat tidur itu masuk dalam kategori parasomnia namanya. Kemudian yang kantuk berlebihan ini disebut sebagai hypersomnia atau ya kantuk berlebihan. Insomnia semua orang udah tahu. Nah, pemeriksaannya ini suruh catat. Jadi jangan pikir direkam gelombang otaknya, dicari mana yang bikin gak bisa tidur. Enggak, gampang, saya suruh catat aja. Dan insomnia tuh gak cuma stres loh, banyak. Salah satunya apa? Delayed sleep phase, advanced sleep phase, apa itu? Itu masuk dalam golongan gangguan irama biologis. Biasanya di usia-usia ini ya, tarik nafas dulu. Ya, di usia-usia pertengahan 20-an itu banyak insomnia jenis delayed sleep phase. Bukannya nggak bisa tidur, cuma jamnya aneh. Jam 3, jam 4, selalu bisa tidur tapi jam itu. Ngobatinnya gimana ya? Bukan obat tidur, kita geser kembali ya dengan cognitive behavioral therapy, dengan bright light terapi, terapi cahaya. Karena kita 24 jam kan sekarang cahaya terang terus. Nah ini yang harus kita atur. Parasomnia, gerakan atau vokalisasi yang tidak normal terjadi pada saat tidur, sleepwalking, sleep talking, sekarang banyaknya sleep texting. Sama pura-pura sleep selfie juga banyak sih. Tapi nggak beneran tidur itu. Tapi sleep texting yang sekarang banyak. Kenapa? Karena bentuk komunikasi kita kan sudah mulai bergeser dari verbal ke texting. Sehingga ya banyak sekali sleep texting. Dan kalau di kita terjadi sleep texting ya kayaknya lucu-lucuan aja ya, ketawa-ketawa ya. Tapi bayangkan, teman saya ada, teman akrab sekali, kerjanya di I.O. Biasa begadang terus. Suatu kali dia tidur baru sekitar jam 5, menjelang tidur dia masih WhatsAppan gitu ya. Dia marah-marahin soal bos nih. Wah si bos begini, si bos gini. Kirimnya ke si bos. Cilaka. Nah, hypersomnia, excessive sleepiness, kantuk berlebihan, yang ini yang masih diabaikan di Indonesia sayangnya. Kenapa? Ya, sekarang dengan mudahnya kafein di mana-mana, minuman penambah energi di mana-mana. Padahal ini yang paling berbahaya. Mendengkur misalnya, kita lihat. Mendengkur untuk kesehatan jantung ataupun untuk resiko stroke itu lebih berbahaya dibanding kolesterol tinggi. Lebih berbahaya dibanding kebiasaan merokok. Ya, ngorok tuh lebih bahaya. Ya, pernah lihat orang ngorok kan? Biasa, nggak apa-apa. Perhatikan kalau ada. Pernah lihat yang seperti itu? Tahu apa yang terjadi? Henti napas saat tidur, kita sebut sebagai sleep apnea. Penelitian kami dari di Indonesia, bukan di Indonesia, di Jakarta, data kasarnya kita dapati 20% penduduk Jakarta kira-kira itu sebenarnya menderita ini. Gejalanya apa? Mendengkur. Kedua, hypersomnia, kantuk yang berlebihan. Jadi, sekali lagi, mendengkur sangat berbahaya untuk keselamatan, kesehatan, produktivitas, dan kualitas hidup. Keselamatan, kalau di negara-negara maju, pendengkur itu nggak boleh berkendara, SIM-nya harus ditahan. Dokter yang tidak merekomendasikan untuk menahan SIM-nya itu malpraktek. Ya. Kemudian untuk kesehatan, mendengkur, sleep apnea menjadi penyebab dari hipertensi, diabetes, berbagai penyakit jantung, stroke, impotensi, depresi hingga kematian. Sudah banyak kan orang yang meninggal pada saat tidur. Kita taunya apa? Serangan jantung, ya kan? Ya benar, serangan jantung, tapi satu-satunya pemicu serangan jantung pada saat tidur apa? Sleep apnea, mendengkur. Kemudian ada satu penelitian internasional yang meneliti orang stroke. Tahu nggak? Serangan stroke di dunia itu paling sering terjadi di mana? Di rumah. Ada yang tahu? Di mana? Kamar mandi, benar. Tapi ternyata bukan salah kamar mandinya atau apa. Kapan ke kamar mandinya? Bangun tidur. Tengah malam, subuh-subuh bangun tidur. Nah itu dia. Kenapa? Karena kadar oksigen manusia sedang rendah-rendahnya dan beberapa hormon sedang naik dan sedang turun. Itu menjadi faktor risiko utama.
Ya, oksigen sedang rendah-rendahnya. Kalau penderita sleep apnea, ya oksigennya jelas rendah sekali. Ya, jadi penyakit sleep apnea ini banyak menyebabkan, ya sekali lagi, penyakit jantung. Nah, kita lihat ini saluran nafas, Pak. Ya, begitu tidur lidah terjatuh jadi sempit sehingga tekanan di area ini tinggi mengakibatkan area yang lunak ini akan jadi bergetar. Ini bikin suara ngorok. Ngorok apa? Udaranya masih lewat. Tapi lihat, kalau terjadi seperti ini, terhambat. Padahal gerakan nafas masih ada. Ya, sekarang bayangkan, gerakan nafas masih ada, salurannya tersumbat, tekanan dalam dada kan jadi tinggi. Tekanan yang tinggi di dalam dada akan menghimpit apa di dalam? Jantung. Jantung akan bekerja terlalu berat pada saat tidur. Inilah yang menyebabkan ya pada saat terjaga tidak terdeteksi, tapi kalau diperiksa tidurnya baru akan terdeteksi adanya kerja jantung yang lebih keras dibanding normal. Nah, ini berbagai penelitian, angkanya luar biasa. Kita lihat, ini data-data padahal masih 90-an dan 2000-an, sekarang sudah lebih mutakhir, lebih banyak lagi. Ya. Nah, kita lihat seperti hipertensi, 45% loh. Ya. Kemudian drug resistant hypertension adalah hipertensi yang tidak mempan dengan pengobatan, masih mengalami peningkatan tekanan darah. Nah, itu semua disebabkan oleh sleep apnea. Nah, ini semua dokter pasti tahu, ini dokumen ini GNC7 namanya, ini tata laksana hipertensi. Sekarang sudah sampai 8. Nah, kita lihat ini kalau orang hipertensi dokter wajib melakukan ini tahapannya. Nah, kita lihat risk faktor resiko dari penyakit kardiovaskular, kurang olahraga, kegemukan, kolesterol, diabetes, merokok. Faktor resiko, kita lihat penyebab hipertensi nomor 1. Ini dari tahun 2003 loh. Nah, ini kerjaan saya, polisomnografi, in-lab sleep analysis. Enggak kayak gini, enak kok. Seperti ini kira-kira, ya. Nah, jadi pasien saya minta menginap 1 malam di laboratorium tidur, ditempelkan dengan berbagai sensor, direkam, dan keesokan harinya baru saya baca. Nah, perkembangan yang terbaru sekarang alat juga sudah ada yang portable. Pada kondisi-kondisi khusus, tidak semua kondisi, pasien bisa bawa pulang alatnya, pasang sendiri, tidur, pagi dikembalikan, baru saya analisa. Enak ya jadi saya? Enak banget. Nah, ini yang seru saya baca, saya sih senang banget. Ya, sekali lagi, biasanya ini saya tunjukkan buat dokter-dokter. Perawatan untuk sleep apnea bisa dengan CPAP, dental appliances atau pembedahan. Ini contohnya CPAP. Nah, sleep for dummies. Tidur nomor 1 yang penting. Nih, udah yang lain-lain tambahan. Nomor 1 nyaman. Ya, kalau nggak nyaman nggak akan bisa tidur kan. Bolak-balik orang nanya, "Dok, biar tidurnya enak kasurnya gimana, bantalnya gimana?" Yang enak aja. Orang kan seleranya beda-beda. Ada yang senangnya kasurnya keras, ada yang senangnya kasurnya empuk. Harus sejuk. Itu juga setiap orang akan berbeda. Cahaya harus cukup redup karena melatonin hanya dikeluarkan oleh otak pada saat gelap. Kalau terang tidak. Ya, jadi tidur harus gelap, bukan gelap sama sekali ya. Adalah lampu baca sedikit. Ya. Sleep ritual, persiapan tidur, separate sleep environment, ini biasanya untuk kalau punya anak kecil ya sebaiknya terpisah. Sleep schedule yang teratur, kenali jadwal biologis Anda enaknya tidur jam berapa. Kalau memang jam biologisnya tidurnya lewat tengah malam, ya udah tidurnya lewat tengah malam aja nggak apa-apa. Gak usah dipaksain jadi jam 9, jam 10, nggak usah. Ya, cuma bangunnya yang siang ya. Jangan bangun pagi-pagi. Ya, konsumsi kafein 9 sampai 15 jam sebelum tidur. Karena kafein bekerja rata-rata kira-kira sekitar 12 jam di otak. Jadi kalau sore-sore minum kopi gimana? Ya boleh aja kalau nggak mau tidur. Ya, oke, terima kasih. Buka aja Bukalapak.